Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 485. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah melangkah keluar dari celah ruang spasial, Tan Yun tercengang dan menemukan bahwa ada gunung peri lain di luar tempat rahasia Huang Fu. Tan Yun tahu bahwa selama dia tidak ada, seseorang memindahkan gunung peri dari tempat lain untuk dijadikan sebagai gerbang alam rahasia Huang Fu Seng Song. Suara mendesing. Tubuh Tan Yun tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi ukuran normal. Jadi dia mengenakan jubah putih. Dengan langkah lembut, dia melintasi kekosongan dan muncul di depan gerbang gunung. Setelah Tan Yun membuka pintu tempat rahasia, dia baru saja terbang ke tempat rahasia Huang Fu dan menjaga pintu keluar tempat rahasia. Penatua penegak hukum, Yuan Fengjun, membungkuk dalam-dalam dan berteriak, bawahan telah melihat patriark. Murid, lihat Master Sekte. Ribuan murid inti dari penegakan hukum gerbang suci memandang Tan Yun dan berlutut. Semua orang mengagumi Tan Yun setelah melihat Tan Yun. Setelah Tuoba Yingying kembali ke tempat rahasia Huang Fu lebih dari 1 tahun 2 bulan yang lalu, dia memberitahu semua orang berita bahwa Tan Yun telah menaklukkan istana peri abadi. Pada saat itu, semua orang di alam rahasia Huang Fu terkejut dan bersemangat. Ketika semua orang menyebut patriark Tan Yun, mata mereka menunjukkan kekaguman dan penyembahan dari lubuk hati mereka. Tidak ada keraguan bahwa daya tarik Tan Yun adalah eksistensi terkuat di antara semua Master Sekte, termasuk Grandmaster, ketika Huang Fu Seng Song mendirikan sekte. Pada saat yang sama, Tuoba Yingying juga memberitahu bahwa Patriark Tan Yun akan membuka terowongan dari alam rahasia peri abadi ke alam rahasia Huang Fu. Lebih dari 7 juta murid sangat gembira mengetahui bahwa dalam waktu dekat, mereka dapat dengan bebas memasuki medan perang para dewa di alam rahasia peri abadi. Tidak ada hadiah. Tan Yun tersenyum dan meminta para murid penegak hukum untuk bangun, memandang Yuan Fengjun dan berkata, apakah ada pasukan asing yang memprovokasi sekte kita selama lebih dari setahun? Yuan Fengjun dengan hormat berkata, laporkan kembali ke Patriark. Tidak ada provokasi, tetapi dinasti suci Tuoba mungkin mendengar bahwa kita menghancurkan istana peri abadi. Oleh karena itu, 3 bulan yang lalu, dinasti suci Tuoba mengirim seseorang untuk mengirim dokumen perdamaian. Sekarang dokumen negosiasi perdamaian ada di tangan wakil patriark, dan utusan negosiasi perdamaian tinggal di VIP untuk sementara. Selain itu, patriark lama juga tahu tentang perdamaian tapi semuanya terserah Anda. Mendengar pidato itu, Tan Yun meledakkan 2 cahaya dingin di matanya dan berkata sambil mencibir, negosiasi damai. Tuoba Lin membunuh ayah mertua saya. Sekarang mereka melihat bahwa Huang Fu Seng Song saya tidak mudah diganggu. Ingin merundingkan perdamaian. Ini mimpi. Tan Yun berkata dengan dingin, siapa orang yang datang untuk membicarakan perdamaian? Patriark, orang yang berbicara tentang perdamaian adalah Dong Yong, wakil wali kota dari dinasti suci Tuoba. Yuan Feng berkata dengan jujur. Ternyata orang ini. Tan Yun mencibir. Yah, aku tahu. Setelah Tan Yun menjawab, sosoknya melintas, dan dia melewati ribuan mil kehampaan dan muncul di atas aula gerbang luar. Tan Yun muncul di samping Tuoba Yingying. Tuan, Anda kembali. Tuoba Yingying berkata sambil tersenyum. Yah, Tan Yun mengangguk dan memerintahkan, berikan padaku di sini. Setelah terowongan ruang waktu terhubung, saya akan mengatur ulang susunan teleportasi ruang waktu. Tuan, kristal meteorit ruang waktu sudah siap. Tuoba Yingying berkata, membalikkan tangannya dan menyerahkan 10 cincin langit dan bumi yang diisi dengan kristal meteorit ruang waktu kepada Tan Yun. Apakah ada hal lain? Tan Yun berkata sambil berpikir, ini akan memakan waktu setidaknya 7 hari untuk terowongan ruang waktu biasa untuk berpindah dari tempat rahasia Huang Fu ke tempat rahasia peri abadi. Jika seseorang menyerang alam rahasia peri abadi, kita hanya dapat mencapai alam rahasia Huang Fu.
Selama 7 hari dengan teleportasi. Terlalu lama. Saya bermaksud untuk mengatur satu kristal meteorit di terowongan ruang waktu setiap 1000 mil. Dengan cara ini, waktu transmisi dapat dikurangi dari 7 hari menjadi 1 jam. Mendengar pidato itu, Tuoba Yingying berkata, bawahan saya segera memanggil semua murid untuk sepenuhnya memanfaatkan meteorit ruang waktu. Oke, Tan Yun berkata, selain itu, waktu untuk menyerang Sekte Abadi-Abadi sementara ditetapkan pada 5 tahun. Jika Anda memberitahu saya, itu akan diubah menjadi dalam 8 tahun menyerang Sekte Abadi-Abadi. Dan, Tan Yun berkata dengan suara tegas dan berkata, beritahu Dong Yong bahwa saya Huang Fu Sengsong menolak untuk berdamai dan memintanya untuk memberitahu Pangeran Tuoba Lin dan Raja Tuoba, paling lama 30 tahun, tidak akan ada dinasti suci Tuoba. Bawahan mematuhi perintah. Tuoba Yingying menerima pesanannya dan pergi. Kemudian, Tan Yun dan Singa Naga Emas terbang ke tempat rahasia Huang Fu dengan kecepatan penerbangan normal melalui terowongan ruang waktu. Pria besar, kamu akan berlatih mulai sekarang. Jika aku membutuhkanmu, aku akan memanggilmu lagi. Perintah Tan Yun. Setelah pria besar itu menerima pesanan, dia memasuki lantai 11 menara suci Linglong. Tan Yun melangkah ke udara dan berdiri di bawah terowongan ruang waktu, menyelam ke bawah secara vertikal, dan muncul di atas aula ruang waktu setelah 2 hari. Tan Yun mengucapkan kata, pergi, dan tiba-tiba, potongan-potongan meteorit ruang dan waktu, merah seperti darah seperti kepalan tangan, menyembur keluar dari cincin semesta seperti semburan deras yang bersinar, penuh 100.000 keping, tergantung di depan Tan Yun. Tan Yun menggunakan kesadaran spiritual memanipulasi kristal meteorit ruang waktu dan membentuk susunan transmisi dengan diameter 500 kaki di kehampaan dalam lintasan misterius. Kemudian, Tan Yun terbang melintasi kehampaan sejauh ribuan mil. Sambil memegang pedang di puncak gunung, dia membuka dan memoles batu bundar seluas ribuan kaki persegi. Tan Yun memegang batu itu dan terbang ke tanah di sisi kiri aula waktu. Setelah meletakkan batu itu di tanah, dia melambaikan tangannya pada formasi teleportasi di kehampaan. Segera, formasi teleportasi ditembak jatuh secara vertikal, tertanam di dalam lingkaran pusat platform tinggi. Kemudian, Tan Yun membawa pedang di permukaan batu di sekitar susunan teleportasi, dan mengukir dan melukis serangkaian pola berliku. Setelah pola susunan diukir dan digambar, 360 alur mata formasi muncul. 360 mata formasi berarti hanya 360 batu roh kelas atas yang dapat membuka terowongan ruang waktu ke tanah rahasia peri abadi. Jika masalah ini dipelajari oleh orang lain di benua hukuman surgawi, mereka akan terkejut. Ini karena siapapun yang memiliki akal sehat di bidang teleportasi tahu bahwa semakin jauh jarak teleportasi, semakin banyak batu roh yang akan dikonsumsi saat membuka susunan teleportasi. Biasanya, jika diatur oleh orang kuat lainnya, susunan transmisi dari tempat rahasia Huang Fu ke tempat rahasia peri abadi akan menelan biaya ratusan juta batu roh terbaik. Dan bagaimana dengan Tan Yun? Susunan teleportasi yang dia atur hanya membutuhkan 360 batu roh terbaik. Setelah Tan Yun mengatur susunan teleportasi, dia mentransmisikan suara ke Shen Qingfeng, tetua agung dari gerbang luar, dan memintanya untuk menemukan seseorang untuk membangun aula tanpa atap, dan melampirkan susunan teleportasi di dalamnya. Kemudian, Tan Yun menghabiskan 2 hari lagi mendaki 80 juta mil ke dalam kehampaan, dan mengatur larangan transformasi ruang spasial, yang terkait dengan susunan transmisi di celah batas 500 kaki. Setelah larangan ini diatur, celah terowongan ruang waktu tidak terlihat. Selama susunan transmisi dihidupkan, larangan transformasi antar ruang akan diaktifkan, dan kemudian orang-orang akan ditransmisikan ke terowongan ruang waktu. Dalam 2 hari ini, Shen Qingfeng secara pribadi mengawasi pekerjaan dan meminta 1000 murid luar untuk membangun aula tanpa atap di sekitar susunan teleportasi ruang dan waktu sesuai dengan persyaratan Tan Yun, dan menamai aula tersebut, Balai Teleportasi Jiwa Huang Fu. Setelah Tan Yun menyalakan larangan transformasi ruang spasial, dan memasuki terowongan ruang waktu, dia akan memasukkan meteorit ruang waktu ke bagian atas terowongan setiap 1000 mil. Waktu berlalu, sebulan kemudian. Pada saat ini,
Tuoba Yingying telah menyiapkan meteorit waktu dan ruang, dan memberi Tan Yun cincin alam semesta yang penuh dengan meteorit ruang dan waktu. Setelah Tan Yun menerimanya, dia memasuki aula teleportasi jiwa Huangfu dan berhenti di formasi teleportasi. Wah, wah, wah. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan segera, 360 batu roh kelas atas terbang keluar dari cincin alam semesta dan mengambil 360 lingkaran ke matanya. Bas. Segera, kekuatan ruang dan waktu di istana teleportasi seperti riak air, dan saat kekuatan lembut menahan Tan Yun, terowongan ruang dan waktu 80 juta li di langit tiba-tiba terbuka. Tan Yun merasakan pusaran. Pada saat berikutnya, dia ditransmisikan secara vertikal sejauh 80 juta mil. Setelah itu, ia ditransmisikan di terowongan ruang waktu selama kurang dari 2 menit, dan ditransmisikan ke tempat di mana kristal meteorit ruang waktu tertanam di terowongan ruang waktu. Kecepatan transmisi yang sangat cepat. Dengan senyum puas, Tan Yun mulai memasukkan kristal meteorit ruang waktu ke dinding terowongan ruang waktu setiap 1000 mil. Di terowongan ruang waktu yang gelap, setelah 4 bulan, Tan Yun akhirnya kembali ke tanah rahasia peri abadi. Kemudian, Tan Yun mengatur formasi teleportasi di alam rahasia peri abadi, persis sama dengan alam rahasia Huangfu. Segera, Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti seluruh tempat rahasia peri abadi. Suara agung ditransmisikan ke telinga semua orang, aula transmisi jiwa Huangfu telah dibangun. Hanya membutuhkan 360 batu roh kelas atas untuk membuka terowongan ruang waktu, dan hanya butuh 1 jam untuk mencapai tempat rahasia Huangfu. Juga, arai teleportasi ini adalah arai teleportasi besar. Setiap kali diteleportasi, 360 orang dapat diteleportasi. Setelah waktu pembukaan pertama, akan ada interval 3 napas, dan itu dapat diteleportasi tanpa batas. Selain itu, karena susunan teleportasi ruang waktu adalah teleportasi 2 arah, orang-orang yang berteleportasi dari alam rahasia peri abadi akan berteleportasi di sisi kiri terowongan ruang waktu setelah memasuki terowongan ruang waktu. Dan sekte di alam rahasia Huangfu, mereka yang berteleportasi ke alam rahasia peri abadi, akan berteleportasi di sebelah kanan setelah memasuki terowongan ruang waktu. Di alam rahasia peri abadi, semua murid dan orang-orang tingkat tinggi yang bersedia pergi ke alam rahasia Huangfu untuk bermain dan menonton dapat membentuk tim yang terdiri dari 360 orang, menyebarkan batu roh, dan pergi ke alam rahasia Huangfu. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun menemukan melalui indera spiritualnya bahwa seorang murid terkenal di wilayah rahasia peri abadi bersemangat dan bersemangat. Jelas, murid-murid ini ingin pergi ke tempat rahasia Huangfu terlebih dahulu. 1 jam kemudian, Feng Tianlun, 12 tetua keluarga Feng, semua orang kuat di tingkat domain ilahi dan leluhur hukum, organisasi pembunuhan dan hukuman surgawi, bersama dengan Mu Mengyi, Si Yao dan Su Bing, terbang ke Tan Yun. Dan Taiyu dan Tailong datang untuk mengantar Tan Yun dan yang lainnya pergi. Tan Yun memandang keduanya dan menasihati, kakek dan paman, untuk mencegah musuh mengambil keuntungan darinya, jadi pintu alam rahasia di alam rahasia peri abadi tidak boleh dibuka mulai hari ini, biarkan para murid latihan dengan tenang. Selain itu, tidak perlu terburu-buru kapan harus membuka medan perang para dewa dan meteor God Canyon untuk waktu yang lama dan memberi para murid di 2 wilayah rahasia pengalaman jangka panjang. Prioritas utama kami adalah berlatih dan meningkatkan kekuatan kami, dan menyerang sekte abadi-abadi dalam 6 tahun. Jika seseorang menyerang tempat rahasia peri abadi, Anda dapat mengirim seseorang ke tempat rahasia Huangfu melalui susunan transmisi dan memberi tahu saya. Saya akan membawa seseorang untuk datang tepat waktu. Setelah memberitahu, Tan Yun membuka susunan transmisi ruang waktu. Setelah 1 jam, rombongan yang kuat kembali ke tempat rahasia Huangfu. Feng Tianlun dan yang lainnya terkejut, dan diam-diam mengatakan bahwa Tan Yun benar-benar mampu mencapai langit. 2 alam rahasia besar itu sangat jauh sehingga mereka dapat diselesaikan hanya dalam 1 jam. Feng Tianlun percaya bahwa ini pasti formasi teleportasi tercepat di seluruh benua hukuman surgawi. Setelah kembali ke wilayah rahasia Huangfu,
Tan Yun dan yang lainnya memberitahu semua orang di wilayah rahasia Huangfu melalui pengetahuan spiritual bahwa mereka dapat pergi ke wilayah rahasia peri abadi kapan saja. Suara Tan Yun yang tak terbantahkan terdengar di telinga semua orang di wilayah rahasia Huangfu. Tuanku hanya mengatakannya sekali dan mengingatnya dengan jelas. Semua orang di wilayah rahasia peri abadi, seperti Anda, adalah murid sekte suci Huangfu. Anda tidak boleh memiliki diskriminasi dan prasangka. Siapapun yang melanggar perintah, tidak peduli siapa, akan dibunuh tanpa amnesti. Pemimpin sekte ini tidak akan mentolerirnya. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun dan beberapa wanita pergi ke lembah peri nomor 1. Gerbang suci berjasa dan mulai berlatih dalam isolasi. Sebelum retret, Tan Yun tidak melihat Namong Yukin karena masih retret. Para wanita tahu bahwa kekuatan Tan Yun meningkat dengan sangat cepat. Untuk mengikuti jejak Tan Yun dan menjadi bantuan Tan Yun, para wanita di tingkat domain ilahi mengambil pil domain terbaik dan pil Guilindan untuk kultivasi. Di lantai 12 menara suci yang indah, Tan Yun duduk bersila. Ketika dia hendak berlatih, dia memikirkan suara indah yang akrab di luar menara. "Tuan Tan, apakah sekarang nyaman?" "Nyaman, King Cheng. Kamu bisa masuk." Tan Yun berkata saat dia membuka gerbang menara. Feng King Cheng mengenakan rok hijau dengan sudut terbang, dan setelah terbang ke menara, dia tampak ragu untuk berbicara. "Apa yang salah?" Tan Yun bingung. "Tuan Sekte Tan." Feng King Cheng mengerutkan bibirnya dan berkata, "Bahkan jika Anda adalah orang yang kuat di alam ilahi dari sekte Anda, bahkan jika Anda berlatih dalam senjata ajaib ruang dan waktu, tidak mungkin untuk melakukannya. Dipromosikan ke setiap tingkatan hanya dalam waktu 10 tahun. Dan setelah dipromosikan ke tingkat pertama wilayah itu, banyak orang telah menjadi tingkat kedua atau bahkan keempat." Suara Feng King Cheng menjadi lebih kecil dan lebih kecil, dan Tan Yun hampir tidak bisa mendengarnya. "Jika ada cara, bisakah kamu membantu klan Feng kami? Tetua klan Feng kami telah lama di tingkat 7 domain ilahi selama 7.000 tahun dan belum menyentuh penghalang tingkat 8 domain ilahi. Dan ayahku, setelah dia dipromosikan ke tingkat ke-7 domain ilahi 40 tahun yang lalu, dia menghabiskan 5.000 tahun dalam senjata ajaib ruang dan waktu, dan masih tidak bisa merasakan penghalang tingkat ke-8. Dengan itu, Feng King Cheng menatap Tan Yun dengan gelisah, takut Tan Yun akan menolak.